Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Ada satu informasi yang sudah kami siapkan dan informasi adalah sebagai berikut. Wakil Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani mengatakan investasi relokasi pabrik ke Indonesia akan terganggu dikarenakan sentimen negatif investor yang terpengaruh dengan aturan 59 negara yang memblokir Indonesia dengan kasus COVID-19 yang masih tinggi. Sinta mengatakan yang juga terpengaruh dari sentimen ini adalah aktivitas foreign direct investment di Indonesia, terutama dari persepsi kepastian dan keamanan. Ini juga akan berpengaruh pada peluang investasi di Indonesia di mata investor luar negeri, terutama yang ingin relokasi pabriknya atau operasionalnya. Sinta menambahkan dari sisi migrasi tenaga kerja di bidang jasa, keterampilan dan mobilisasi tenaga kerja juga akan tertekan. Padahal migrasi tenaga kerja merupakan salah satu langkah untuk mengurangi pengangguran. Di sisi lain juga sentimen pemblokiran Indonesia juga menekan lebih jauh terhadap industri jasa pariwisata, turis travel dan penerbangan. Akibat pembatasan mobilisasi global, berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, kembali terhubung dengan Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Bu Sinta, tadi ada input lah yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pemerintah di lockdown Indonesia udah 59 negara karena penanganan COVID di Indonesia dinilai kurang ideal. Mengenai essential travel, feedbacknya dari pemerintah seperti apa dan sejauh mana ini akan diupayakan, Bu Sinta? Ya, kalau saya dengar sih dari Kemenlu kemarin mereka akan mengupayakan untuk bisa melakukan ini, terutama untuk negara-negara yang mempunyai kemitraan penting dengan Indonesia, ya. Jadi itu akan diupayakan. Tapi mungkin memang kita perlu jelas dari segi pelaksanaannya juga ya. Jadi ini kan sekarang kita juga bermain dengan waktu ya. The longer kita harus menunda perjalanan-perjalanan penting ya tentu dampaknya juga akan terus ada ke bisnis. Nah kalau saya melihat mungkin yang penting sekarang adalah diprioritaskan, kemudian negara-negara tersebut itu harus pemerintah harus memfasilitasi supaya aturannya seperti apa, karena memang masing-masing negara mungkin nggak bisa disamaratakan. Jadi essential travel ini mungkin berbeda-beda. Nah kalau ASEAN, apakah ASEAN bisa punya essential travel sendiri? Mungkin itu lebih baik kalau antar sama negara ASEAN. Nah ini yang kita harus perhatikan, karena saya udah dengar Malaysia kan sebenarnya sudah lockdown completely untuk Indonesia. Dan saya lihat ini pengaruhnya juga banyak ke tenaga kerja Indonesia ya, karena tenaga kerja Indonesia ini kan banyak yang di luar negeri. Jadi ini akan juga menurunkan penerimaan remittance untuk Indonesia. Jadi ini sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan bagaimana nantinya dari segi penerapannya. Baik, Bu Sinta, apa yang dilakukan oleh ke-59 negara ini yang melakukan lockdown terhadap Indonesia adalah konsekuensi dari penanganan COVID-19 yang dinilai oleh mereka gitu ya di Indonesia kurang baik penanganannya. Sejauh mana ini harus menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius lah kepada pemerintah Indonesia? Ya, saya yakin pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sangat memperhatikan hal ini, apalagi dari informasi yang kami dapatkan dari Presiden dan Kementerian semua itu kan sudah ada fokus prioritas untuk bisa mengendalikan COVID. Malahan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional sekarang dijadikan satu sehingga bisa sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Permasalahannya memang Indonesia ini kan negara besar ya, jadi kita boleh mengkritik, mencaci maki dan bagaimana, tapi negara sebesar Indonesia itu tentu saja tidak semudah seperti negara seperti Singapura contohnya. Ya, Singapura sekarang ini udah tinggal sisa berapa dan mudah sekali untuk mengontrol. Indonesia tentu saja jauh lebih sulit. Jadi kami juga menyadari bahwa ini bukan pekerjaan rumah yang mudah untuk pemerintah. Tapi bagaimanapun juga ini harus menjadi prioritas. Jadi menurut saya kita mesti melihat unsur dasar akar masalah. Jadi kalau sekarang kita melakukan DKI contohnya melakukan PSBB pengetatan kembali, ini sebenarnya kita mesti lihat daerah Jakarta ini sebenarnya dari mana sih kebanyakan COVID ini tersebar gitu. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Kami dari pelaku usaha itu karena area kontrol kami adalah perkantoran, adalah pabrik-pabrik, semua yang ada kegiatan usaha ya, di mal-mal gitu ya, itu tentu saja kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang sedisiplin mungkin ya. Tapi kalau kita bicara penularan itu kan nggak bisa datang hanya dari di dalam klasternya itu, tapi juga di luar. Pada saat transportasi massalnya, pada saat kegiatan di luar,
Gimana? Ini semua yang nggak bisa kami kontrol gitu. Jadi disinilah pemerintah harus mungkin lebih menerapkan kedisiplinan, karena saya lihat di masyarakat luas saja masih banyak mungkin daerah-daerah, area-area yang mereka nggak pakai masker gitu loh. Jadi ini yang mungkin penerapan kepada masyarakat luas yang harus juga menjadi prioritas. Jadi kalau sekarang, contohnya nih kantor saya sekarang lagi di rahasia nih untuk COVID ya. Memang di penerapan di kantor mungkin itu sudah ini kan sesuai dengan aturan main gitu, sebisa mungkin gitu. Tapi kemudian di luar sana itu juga harus benar-benar bisa diterapkan. Nah, yang kami himbau pemerintah, mohon juga jangan asal semena-mena ya dalam memberikan sanksi gitu kan, aturannya jelas gitu. Sebenarnya yang menarik kita lihat ini mungkin saya memberikan contoh saja ya. Sebenarnya kan sekarang kita dasarnya persentase ya, yang essential 50%, yang non essential 25%. Sebenarnya dasarnya itu bukan persentase tapi lebih luasan. Kita lihat contohnya aja. Misalnya ada satu kantor ada isinya 4 orang. 4 orang itu ada di ruangan 200 meter persegi. Walaupun dia 100% masuk, itu kan nggak ada masalah sebenarnya karena ruangannya besar sekali. Betul. Tapi pemerintah kan tidak bisa menegakkan seperti itu karena kan sulit. Jadi kebijakan pemerintah dasarnya ini sekarang hanya persentase. Persentase itu kan berarti jadi cuma lihat dari jumlah orang, tapi tidak melihat dari luasan tempat gitu. Nah ini yang hal-hal kecil yang menurut saya jadi perhatian. Jadi menurut saya yang penting sebenarnya pemerintah pada saat nanti mengecek di daerah perkantoran, pabrik itu mesti melihat situasinya bahwa seperti apa gitu. Apakah memang fiscal distancing itu tidak ada? Nah kalau tidak ada ya of course itu harus diberikan sanksi gitu ya. Tapi selama sebenarnya areanya luas dan semua masing-masing ada tempat khusus gitu ya, fiscal distancingnya terjaga, menurut saya itu mestinya nggak menjadi masalah gitu. Jadi juga jangan penerapan kedisiplinan ini sekedar untuk memberikan sanksi, ini juga tidak baik gitu. Juga saya lihat di masyarakat ini kemarin ada banyak kan berita-berita dengan mulainya ada razia, ada yang setelah di razia disuruh ke tempat yang malah jadi sangat crowded ya, sangat full kan, itu udah viral di mana-mana. Nah itu malah yang berbahaya menurut pendapat saya. Ya, selain kemudian menyertakan kebijakan mengenai prosentase dari karyawan di sebuah kantor untuk masuk, juga perlu disertakan skala perluasannya begitu ya, supaya ada sebuah penilaian yang cukup objektif. Bu Sinta, di 59 negara yang menerapkan lockdown kepada Indonesia, ada India dan juga Amerika. Dua negara ini adalah dua negara yang menyumbang surplus perdagangan kepada Indonesia pada bulan Agustus 2020. Adakah kemudian komunikasi yang sebaiknya dilakukan lebih intens dibandingkan dengan komunikasi dengan negara-negara lainnya yang menerapkan lockdown kepada Indonesia, agar sebetulnya secara surplus perdagangan yang kemudian disumbang oleh negara-negara ini bisa dipertahankan dari komunikasi bilateral yang akan dilakukan lebih intens nanti? Ya, betul. Jadi memang prioritas pemerintah itu harus disetujui bilateral ya. Walaupun seperti yang saya katakan ASEAN juga bisa, regional juga penting. Tapi B2B saya rasa ini yang paling penting. Nah prioritasnya seperti dikatakan memang sesuai dengan prioritas dari segi perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara tersebut. Tapi menurut pendapat saya dengan situasi seperti ini, negara manapun seberapa besar pun itu juga penting buat Indonesia. Jadi sebaiknya itu paralel aja, semua negara yang kita tidak diperbolehkan masuk itu kita juga pemerintah juga melakukan lobby khusus. Nah, menurut saya dengan lebih banyaknya kita mendapatkan essential travel, jadi maksudnya lebih banyaknya kita mendapatkan kesempatan untuk tetap bisa ke negara tersebut untuk khusus untuk bisnis, maka negara lain juga akan melihat gitu. Jadi di sini semakin Indonesia tertutup dari banyak negara, itu negara lain juga pasti akan mempunyai persepsi dan evaluasi sendiri gitu. Jadi sebaiknya menurut saya sekarang sebanyak-banyaknya Indonesia bisa mendapatkan essential travel ini ke banyak negara di dunia. Baik, ya, dan itu menjadi langkah yang sangat esensial juga begitu ya. Baik, Bu Sinta, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.